terus juga deket. Nah di situ orang kan ngelihatnya perfect ya, ngelihat Ratu tuh seperfect itu. Nah ternyata pas saya kenal lebih dalam, ada fase dimana dia udah memutuskan untuk stop hidup. Nah pas saya ketemu itu, kalau saya nggak bergerak untuk nyelamatin, selesai, dianya selesai. Saya nggak bisa, masalahnya ini aib nih. Begitupun istri pertama saya ada aib juga yang nggak bisa saya utarakan. Intinya kayak gitulah, ada sebuah kondisi yang membuat dia putus asa terhadap hidup. Pada saat saya ketemu, dia nggak seterbuka itu ke orang-orang. Nah pas ketemu saya nggak tahu kenapa dia terbuka total ke saya itu tentang hidup aslinya. Nah dari situlah kalau misalkan kita terhubung terus, dia juga kan nikah aja yuk mas, nikah aja yuk gitu. Memang dia ngajakin nikah berkali-kali ya. Nah saya mikir iya juga, karena kalau misalkan kita deket-deket terus, nanti ujung-ujungnya zina nih kalau deket-deket terus. Nah untuk menghindari zina itu, akhirnya ya udah nikah lah kita. Saya ketemu keluarganya, terus merencanakan pernikahannya, ngomong sama orang tua saya juga, setuju semua, nikah. Ada persetujuan dari Katikanya sendiri nggak sih? Apa? Ada persetujuan dari Katikanya sendiri nggak sih? 2022, nah ini kalau persetujuan itu ada dua hukum di Indonesia nih. Ada pertama hukum fikih Islam. Dalam fikih Islam, persetujuan istri pertama itu tidak menjadi syarat untuk pernikahan. Nah kalau ada yang kedua, hukum Indonesia. Hukum Indonesia ini menurut kesepakatan di Indonesia, izin istri pertama itu diwajibkan untuk pengurusan dokumen. Nah, karena nikah ini ibadah, nikah ini bagian dari ibadah, maka dari itu pada saat itu 2022 saya melihat kondisi istri pertama saya juga yang sedang sakit, itu udah jadi sakit dulu nih konsepnya nih, anemia aplastik dulu, parah dulu, itu belum nikah, saya belum nikah pas ketahuan anemia aplastiknya. Nah setelah ketahuan itu kan saya bolak-balik rumah sakit, terus juga bolak-balik ke Jakarta. Nah akhirnya ketemu Ratu lah pada saat lagi kerja gitu, salah satu kerjaan. Kita deket. Kalau sampai saya bilang ke istri pertama saya pada saat itu, saya khawatir mentalnya malah terganggu nih, karena saya pikir saya bisa kok bertanggung jawab, toh waktunya juga akan sama aja, seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta gitu. Makanya pada saat awal pernikahan memang nggak izin sama istri pertama, karena dalam syarat nikah Islam tidak membutuhkan izin istri pertama seperti itu. Dan saya bisa mengontrol itu, saya yakin bisa mengontrol itu, tetap aman dan nggak ada yang telantarkan sama sekali. Makanya tuduhan-tuduhan di luar sana yang bilang saya menelantarkan istri saya gitu, nggak ada. Semuanya sama, tempat tinggal sama-sama saya kasih. Kan dalam pernikahan itu ada 3 kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi, yaitu tempat tinggal, yang kedua kebutuhan fisiologi, waktu bermalam, makan, minum dan semacamnya, yang ketiga adalah pakaian. Nah 3 hal ini nggak pernah saya stop sama sekali, semuanya masih terpenuhi. Pada saat saya nikah sama Ratu, yang pertama pun seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta, seperti itu sama. Jadi nggak ada yang ditelantarkan sama sekali. Tanpa izin berarti Katikanya sendiri tidak mengetahui ya? Apa? Berarti tidak mengetahui Katikanya untuk adanya Betul. pernikahan kedua itu? Betul, 2022 nggak tahu, dia baru tahu di 2025 bulan Juli. Seingat saya. Tahu dari awal, sebelum nikah tahu. Sebelum nikah tahu, Ratu saya udah punya istri, tapi dia merasa lebih nyaman dan bisa terbuka seterbuka itu sama saya pada saat itu. Di saat banyak cowok-cowok yang deketin dia, banyak padahal, tapi dia nggak tertarik untuk membuka dirinya lebih dalam ke cowok-cowok yang mau ngedeketin ini nih. Nggak tahu kenapa, memang pas kita ketemu terbuka secara mendalam, ngobrolnya dalam banget. Akhirnya saya tahu kekurangan dia, dan kalau saya nggak bergerak pada saat itu, Ratu nggak ada sekarang.